Halo, selamat sore bersama saya Jeki Fovin dari Letfuan Channel TV. Di channel Letfuan Paradise. Hari ini saya bersama dengan teman saya, Saudara Hendrik Renrusun. Ya, saya Hendrik Moritz Renrusun. Kami dua ingin bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat Hoi Letfuan dari zaman dulu hingga sekarang. Kita akan mewawancarai Pak Benedictus Taurutubun, mantan kepala desa atau sekarang disebut kepala Hoi Letfuan. Beliau juga kepala Ohoi dari zaman Orde Baru hingga zaman sekarang. Kami ingin berjumpa. Langsung saja kita. Kelihatannya beliau di muka ya? Di muka? Ya. Kita ke sana. Ini baik gua kah? Selamat sore Pak Beni Taurutubun, mantan kepala desa. Adi, selamat sore. Selamat sore. Pak Beni Taurutubun, mantan kepala Hoi. Ketong hari ini datang untuk ingin mewawancarai bagaimana kisah semenjak Bapak memimpin kepala Hoi dulu. Ya, dengan usia yang begitu muda tetapi bisa mampu memimpin Letfuan yang begitu besar, yang terdiri dari dua golongan. Ya tentu Pak Beni punya trik-trik bagaimana memimpin masyarakat sebanyak ini. Ya, tapi sebelum kita masuk ya, ini waktu Pak Beni kepala Hoi itu pasti kan so ada yang kepala Hoi. Jadi waktu itu kira-kira waktu menggantikan siapa waktu itu zaman itu? Artinya pada zaman itu saya menggantikan Athanasius Nyabubu. Di prosesnya karena beliau juga sudah berusia, jadi waktu itu saya jadi anggota LKMD. Oh, waktu sebelumnya kepala desa itu Bapak ketua LKMD, ketua atau anggota biasa? Anggota LKMD dulu. Oh iya. Kemudian saya menggantikan dan dibikin jadi pejabat. Oh iya. Tapi LKMD dulu biasa bilang apa? Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Yang pasti kau ingat juga tuh. Iya. Kira-kira Pak Beni pada waktu itu apakah Pak Beni sendiri yang menjadi calon ataukah ada calon lain waktu itu bersama-sama dengan Pak Beni pada saat pemilihan kepala desa? Oke, terima kasih. Waktu itu saya pejabat dari 87 terus sampai 87 sampai 93, tapi 92 sudah proses orang kaya. Jadi proses orang kaya kami ada 4 orang Bapak yang jadi calon ini, Bapak Simon Yosef Taurutubun, Bapak Protus Taurutubun, Bapak Alexis Rumlus, dan termasuk saya, 4 orang. Lalu pada zaman itu kami di screening. Tentunya yang lolos kami bertiga. Bapak Simon Taurutubun, Bapak Protus Taurutubun dengan saya sendiri. Nah pada saat pemilihan saya berlambang kelapa. Bapak Protus punya lambangnya pepaya. Bapak Simon punya lambangnya buah nanas. Jadi menurut orang menganalisakan bahwa kelapa pasti jadi kepala. Dan saat itu pemilihan dalam keadaan aman, tentram. Dan saya menggondol suara 271 suara. Suara mayoritas, mayoritas. Berarti saya dilantik tahun 93, tanggal 3 Mei 1993. Jadi Pak Beni ini ya proses kepala Hoi sudah selesai. Pak Beni terpilih. Lalu yang kita tahu bahwa dulu itu Hoi tidak punya dana yang seperti sekarang kan tidak ada. Ya. Mungkin ada dana kita mau tanya tidak sama. Ya, jadi bagaimana cara pembangunannya, ambil uangnya dari mana, dananya dari mana sekarang? Ya termasuk salah satu air goa yang sekarang sudah di ini kan air goa ditata pada saat zamannya pemerintahan Pak Beni. Kira-kira Pak Beni bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Karena saya pada zaman itu memang saya lebih memanfaatkan staf desa saya. Kami kumpul kalau misalnya melakukan sesuatu kami harus berkumpul dan merumuskan. Walaupun dana kecil, tapi dana kami terima kami jelaskan ini untuk ini. Dan tidak ada gaji buat kami. Ya kalau misalnya bantuan Hoi
ya paling dikasih insentif, ya sudah ada di dalam itu. Jadi bukan sekaligus, terima dulu, buat laporan, baru tahap kedua lagi. Nah itu. Tapi karena saya manfaatkan staf desa ini semua, sama-sama berpikir kira-kira jalan terbaiknya menurut kita bagaimana. Nah kita sampaikan, kita salurkan ke masyarakat. Nah disitulah. Jadi selama menjabat kepala OHOI definitif itu, apa saja yang sudah dibuat? Ya kalau misalnya mau supaya kita berkembang, Ya. menurut saya, jadi seorang pemimpin itu bukan jadi besar, menjadi pelayan masyarakat. Pertama, kita manfaatkan staf desa yang ada, sehingga masing-masing mengeluarkan punya pikirannya seperti apa. Kita membangun contohnya, tapi karena dalam kebersamaan kami tetap membangun, walaupun tidak ada dana atau dana kecil, tapi kebersamaan itu diutamakan. Pokoknya pernah kami membangun balai, contohnya. Oh iya, balai Balai ini. Oh, iya. termasuk balai waktu itu Ya. termasuk balai yang bagus Ya. di salah satu di kecamatan kecil waktu itu, salah satu. Termasuk juga air goa. Ya. Kami rapat koordinasi dengan Pak Dendim, Bakti Abri awal. Ya tidak seperti sekarang, tapi kami renovasi dia mulai dari awal itu. Abri masuk desa. Abri masuk desa. Baik. Kemudian kami karena dulu Letuan kan susah air. Pernah kami berhubungan dengan Keuskupan. Terus dinamakannya kas keluar dana, tapi pipanya pipa plastik. Lalu bukan lewat jalan darat, gantungnya di pipa-pipa. Oh, di pantai. Pantai. Dari Ebu ke Letuan, dia baknya di depan goa itu. Tapi pada akhirnya rusak juga. Dan akhirnya kami sepakat lagi, lebih baik kita berurusan dengan PAM. Betul, saya punya sekretaris kan dulu dia pegawai PAM. Bapak Herman dan Rusun. Dia kan pegawai PAM waktu itu. Lalu kami, bapaknya Bapak Henry? Ya, Bapak Henry. Nah, kami berurusan ke Bapak PAM, akhirnya air bisa masuk ke Letuan. Begitu kami berurusan lagi sampai PLN masuk. Oh, luar biasa. Waktu itu PLN air masuk. Cerita. Ya. Air dan Yang sulit bagi manusia adalah air dengan lampu. Ya kalau air dan lampu ada berarti manusia sudah agak sudah bisa berpikir lebih sudah baik. luas Sudah agak yang sedikit. baik-baik. Ya itu. Ya. Termasuk terakhirnya SMP 13. Ini masih zaman SBY. Luar biasa. Kita diberikan kehormatan pemerintah dana PNPM. Jadi karena masyarakat juga menghendaki supaya SMP harus ada di SMP di Letuan. Akhirnya saya berurusan dengan dana PM, kita bangun 3 bilik. Kita bangun itu, kemudian tahun kedua kita bangun 1 kantor. Kemudian tahun ketiga kita bersama dengan kepala sekolah dan dewan guru, makanya mendapat kehormatannya SMP Negeri 13 yang baru, gedung yang baru itu dari Kementerian Pusat itu, Pendidikan dan Kebudayaan. Itu infrastruktur ya. Ya. Selain Lalu bidang-bidang termasuk apa? kalau tidak salah puskesmas ya. Puskesmas. Ya. Puskesmas pada zaman Ya. ini puskesmas juga. Puskesmas juga. Puskesmas juga sudah ada, Ya Bapak. sekarang ya masih sekarang. Biasa puskesmas. Berarti pembangunannya Banyak. bermutu ya. Selain Dan yang terakhir sekali adalah jalan. Jalan. Ya. Dari Langgur ke Bendara, kemudian dari pertengahan ini dia maju ke Letuan. Ya sekarang sudah diaspal baik itu. apalagi itu pembangunan selain itu, pembangunan budaya apa yang waktu zaman Bapak itu sudah diketong promosikan? Kalau Tempat-tempat dulu yang sejarah. pernah promosikan tempatnya kubur leluhur. Oh iya. Tapi ya dari Bupati Rahandra baru bisa pikir sedikit, tapi dia hanya memberikan bantuan semen. Nanti datang ke Bupati Haji Tahir Hanubun, baru bisa beliau buka busur jalan sampai ke sana. Oh, untuk ke makam. Ya ke makam raja nih, Kesdewen. Rat Kesdeo. Tadi Pak Ben ini menyentil sedikit tentang PNPM. Ya. Kan program PNPM Mandiri ini kan yang tadi Pak Beni sebutkan itu zaman Pak SBY. Iya. Kira-kira ketika zamannya Pak Gus Dur dan Megawati itu program PNPM apa saja yang dibuat di Kalau zaman Megawati maupun Gus Dur tidak ada bantuan yang seperti sarana yang kayak begini. Cuma mungkin bantuan lewat sarana gereja dan masjid.
Pak silakan ketemu Ya, minum. mari kita Ya, kopi dulu. ini kopi Kopi apa? dulu. Ini kopi apa? Kopi Letuan Eh, atau Ini kopi Letuan ya. ini kopi Letuannya? Letuan. Kopi Oh, asli kopi Letuan. Letuan. Wih, Ya. bagus Kopi sekali. tumbuk. Kopi Asli, tumbuk. asli Bukan kopi bukan Letuan. bukan fresh kata. Bukan, Oh, berarti kopi asli Letuan betul. Ini asli kopi ya. Letuan. Jadi ya, Ya. pemirsa, ini memang betul-betul Ya. kopi asli Letuan. Ya, kita harus promosikan Ya. kopi Letuan Kopi lah. Letuan juga, Ya, ya. betul, kopi Letuan. Ya, Bukan mari. masalah promosinya. Letuan sudah dari dulu itu sudah dipromosikan sendiri oleh masyarakat Maluku Tenggara. Ya, betul betul. Karena betul. Ya, kopi Letuan. kalau di pasar-pasar itu tuh Om, Ya, dulu kan saya baru tinggal di Letuan ini karena kawin toh. Tapi waktu dulu ketoran ke pasar itu tanya kopi untuk bawa ke Kur dengan Tayando itu ada kopi Letuan. Jadi untuk kopinya saja sudah terkenal dari dulu. Hanya tinggal bagaimana kita kemas dia supaya kopi Letuan. jadi ini apa namanya struktural kita agak cerita Ya. agak Kayak- masuk-masuk kayak birokrasi pemerintahan birokrasi ini. birokrasi sedikit walaupun ketong ini Ya. bukan birokrasi ya. Ya. Jadi dari presiden turun gubernur Ya. waktu itu Bapak Ben memimpin zaman bupati-bupati siapa saja. berawal saya dengan Parhandra. Ya, Pak Ya, saya Handra. jadi Palhui. Parhandra. Dengan Parhandra. Oh, iya. Setelah waktu Parhandra itu apa saja yang sudah langsung dari Ohoi atau Kalau dari Bapak dong Parhandra langsung dengan dulu, Parhandra kontak untuk pembangunan bantuan konsep. atau apa ke ya kemungkinan ya hanya lewat bantuan gereja dan masjid. Ah. Hanya itu. Ya itu dulu waktu zaman Parhandra itu kan Kabupaten Maluku Tenggara Raya, Maluku Tenggara besar. Jadi besar. memang Ya. kalau sudah begitu sudah sangat cukup. sangat cukup. Saya pikir sangat cukup. Itu sangat cukup Dana itu. itu terbatas. Iya, dana Ya, terbatas. sudah Ini kabupaten dari Kisar sampai ke sampai ke Jadi setelah Pak Parhandra, Handra, Pak Haji Husin ya, kalau saya Haji Pak Haji Husin. Husin. Haji Husen Ya, ya. Pak Haji Husin. Rahayan Ya, Pak Husin. Rahayan, Pak Haji Husin Rahayan. Husen Rahayan. Pak Haji Husin juga bantuannya banyak ke sarana ibadah. Ya. Oh iya. Sarana ibadah. Ya bukan hanya ke Letuan tapi banyak sarana ibadah di semua. Oh ada ya pasti dong fokus ke mana termasuk Ya. Letuan juga pernah ada. Ya. Ada di departemen ke dari kantor agama juga kasih bantuan ke masjid apa. Oh artinya setiap pemerintahan baru pasti ada sumbangsinya Ya. untuk Hoi, Itu koi. untuk Hoi. Iya, Terlebih ke sarana ibadah. iya sarana ibadah. Ibadah. Selain habis Rahayan, bupatinya Herman, Herman Kudumun. Kalau Ya. Herman Kudumun pasti ada lagi, ya, ada lagi yang dia Ya. bantu atau seperti ya, yang dibantu hanya ya seperti dari bupati-bupati sebelumnya. yang sebelumnya. Oh iya. Habis Pak Herman baru Pak Andre. Pak Pak Andre. Pak Andre, Pak Ben masih Masih menjabat, masih menjabat. kepala desa. Oh iya. Berarti Empat Ya. empat pemerintahan ya, bupati. itu bupati definitif belum yang Ya, Yang PLT. caretakernya. Kalau Haji Husin 2 periode, Handra tahun. 2 periode, Herman 1 periode, 2 Andreas tahun. 2 periode. Caretakernya siapa yang enggak yang Rusli Andi Aco. Andi Pak Aco. Rusli Andi Aco. Ya. Berarti Jadi Bapak Ben, terhitungnya 28 tahun. Iya. Saya mimpin Letuan. iya. Dengan usia muda memimpin dalam kurun waktu yang cukup lama. Iya. Satu hal yang mungkin saya mau tanyakan ke Pak Beni bahwa menjadi kepala desa, itu yang nomenklatur waktu itu ya, menjadi kepala desa dan sekarang kepala Hui ini ada hal-hal yang menyenangkan atau tidak? Artinya bukan hanya kepala Hoi. Kebetulan saya mantan kepala Hoi. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak juga menyenangkan. Tapi kalau menurut saya, pemimpin itu adalah pelayan manusia, pelayan masyarakat. Yang kita melihat kepada suka dukanya, tapi kita melihat kepada pelayanannya, pengabdian kita kepada Hoi. Menurut saya. Ya, suka pun saya terima dengan baik, senang pun saya terima dengan baik. Dan saya berharap Tuhan ada di depan itu. Dan yang memilih saya itu adalah suara Tuhan juga. Pasti Vox Tuhan akan Populi, memberikan Vox Dei. kekuatannya. Itu apa? Pak Beni Itu apa? ini Ya. dia berpedoman pada Ya. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya Pak Beni dalam memimpin ini tentu dalam melaksanakan pembangunan itu ada tantangan-tantangan. Apakah di dalam melaksanakan kepemimpinan pada waktu itu ada hal-hal yang ada persoalan-persoalan yang sulit yang pernah Pak Beni alami pada saat itu? Ada masalah-masalah yang mungkin sulit sekali. Awalnya saya bilang sama staf desa saya, apapun terjadi sebagai seorang pemimpin,
kita harus menanggung jawab resikonya, biar susah dan senang. Jadi dalam kesulitan, kalau menurut saya persoalan ini, kalau menurut saya dan saya pun staf dulu, ada kasus-kasus kami pikir tidak ada persoalan kok. Kecil persoalannya. Terjadi ambil langkah cepat, untuk cepat mengatasi. Jangan panik enteng, mengentengkan sesuatu agak lebih berbahaya ke depan, lebih besar. Setelah mendengar sesuatu, sebaik perlu mengambil langkah, entah dalam bentuk apapun, harus melangkah. Tapi kalau diam, kasusnya akan melebar. Pasti Ya, itu. persoalan besar. Persoalan besar. Jadi saya kalau tanggapi kasus-kasus kali saya tertawa. Misalnya orang bakal antara Uhuy dan Uhuy, saya dulu tertawa. Ini kira penanganannya lamban. Jadi saya tidak kritik siapapun, tapi Ya, tidak artinya pengalaman saya untuk kedepannya jangan seperti begini. ini kita tidak lalu menyinggung siapa-siapa, tapi kenyataan bahwa memang yang Pengalaman Bapak Beni bikin begini. Ini pengalaman Bapak Beni. kepemimpinan ini yang perlu untuk yang harus kita gali supaya kita terapkan langsung ke dalam satu edukasi kepada yang lain tentang bagaimana menangani persoalan. Ya. Ya betul. Artinya- Jadi yang berat bagi saya zaman 28 tahun, saya dan perangkat saya kami tertawa cuma 99, yang itu yang lebih berat. Mau memihak siapa? Ya, Tapi kita korban perasaan. betul. Tapi untuk namanya kasus apapun, saya punya kepala desa pernah berkelahi dengan ibu, berkelahi dengan setan, kok cepat selesai. Karena itu, cepat itu mengambil langkah. Jadi pernah saya katakan di Kodim, jangan sebut dia setan letuan berkelahi. Orang setan 5 orang mabuk, anak letuan 5-6 orang, cuma karena 5 ini tinggal di setan, 5 ini tinggal letuan, lalu sebut letuan. Orang letuan setan yang lain semua tidak berkelahi. Betul. Cuma 5 orang itu, saya 5 orang ini. Kenapa harus sebut letuan? Setan letuan. Ini yang begitu namanya provokatif, saya bikin hancur Uhuy. Tapi sebut saja letuan, setan 5 mabuk, letuan 5 mabuk. Selesai. Cuma pisah tempat. Maka sebutnya tempatnya yang artinya sudah melebar itu. Saya pernah bilang begitu di penyelesaian waktu kasus pesta ke Pintu Sekali itu. Oh iya. Dorong minta bayar 10 juta lebih, mana saya uang? Saya tanya, adik-adik, kenal saya ke tidak? Dia bilang tidak kenal. Dasar tidak kenal maka buat kasus. Kau minta 10 juta lebih, mana saya punya uang? Kau punya orang tua siapa? Sebut orang tua nama. Pulang kasih tahu, saya kirim salam. Akhirnya dia bilang, Bapak jangan bayar lagi, kita buat pernyataan, saya damai, selesai. Pendekatan adat. Ya, pendekatan. Jadi semua jurus dipakai. Ya, semua jurus harus dipakai. Jadi Bapak Ben ini masuk sedikit ya, masuk agak privat sedikit. Jadi memimpin kepala Uhuy zaman-zaman itu memang tidak ada duit. Tidak ada tunjangan mungkin. Ya, tidak ada tunjangan. Kalau bantuan-bantuan begitu banyak untuk kepentingan Uhuy, lalu kebutuhan pribadi bagaimana itu Rumah tangga, kira-kira menghidupi rumah tangga, ya kasih keluarga, kita orang betul? kira-kira sedikit. Ya, betul. Ya. Ini yang harus tetap Ya, menjadi saya pelajaran. waktu itu tidak berpikir tentang tunjangan. Iya. Saya pikir apa yang saya buat pasti Tuhan juga akan memberikan imbalan. Dan Tuhan akan memberikan jalan bagi saya. Jadi waktu kami punya tunjangan hanya lewat dana desa. Itu berapa kira-kira Pak Beni? Zaman awal saya itu 50.000 zaman itu. 50.000. Jadi itu tahu. kaur juga tidak ada bilang kata kaur sekian, kepala Uhuy sekian. Dananya sudah sekian ada di situ, nanti kamu kepala Uhuy atur saja. Jadi saya cuma 50.000, yang di bawah saya juga agak turun. Ya pasti yang dari 50. Tapi mereka sadar bahwa memang dana kecil kita mau buat apa. Kalau saya bilang pemerintah cantumkan saya 50, Anda sekretaris 45, apa ya boleh. Tapi kalau misalnya sebegini ya sudah. Karena saya ada tamu ya saya lebih 50.000 supaya terima tamu. Itu. Betul. Jadi tentu banyak hal yang Pak Beni sudah sampaikan tadi, dari pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan mental masyarakat sudah dilaksanakan, dibuat. Mungkin ada hal-hal menarik yang Bapak Beni rasakan pada saat memimpin menjadi kepala desa, kepala Uhuy pada waktu itu. Ya, ada hal menarik pada apa zaman kepala Uhuy. Ya. Yang menarik buat kami keluarga adalah tahun 97 saya jadi kepala desa Teladan untuk Provinsi Maluku. Oh, luar biasa. Saya pergi ke Cianjur 2 minggu. Ada kegiatan Mendagri. Kemudian 99 saya dipercayakan Pemda juga jadi tim Malino 2. Untuk mendamaikan Maluku. Ya, tim perdamaian Maluku. Luar biasa. Itu dua pintu yang kami keluarga bangga di situ. Ya. Ya, mungkin terakhir
Pak Beni sebagai mantan kepala desa, kepala HOI, pesan kepada generasi muda sekarang ini kira-kira seperti apa dalam kehidupan, dalam bingkai Aini seperti apa Pembangunan HOI. Generasi muda Tuan, begini, cintailah negeri ini. Pertama taat aturan, dengar dan taat aturan itu yang baik. Dan kalau kita mau supaya generasi muda ini mau supaya Tuannya baik, maka kalau misalnya ajar sekolah baik-baik. Yang tidak bersekolah, tolonglah belajar, sebab guru besar adalah pengalaman. Guru yang paling besar adalah kita menimba pengalaman dari orang lain. Kalau kita sendiri alami, apa yang kita alami itu kita cuma tahu sendiri. Tapi kalau kita belajar dari orang lain, itu guru yang paling besar. Makanya dari muda harus ingat, banyak belajar. Kalau kita tidak banyak belajar, berarti kita ketinggalan. Dan Tuhan pasti tertinggal. Bukan hanya Anda yang punya pribadi, ke keluarga, tapi kita sebutnya Tuhan, atas nama Tuhan kita harus berbuat sesuatu yang baik untuk nama Tuhan. Ya. Terima kasih banyak atas apa yang sudah kita dapat dari Bapak Beni tadi. Pemirsa Letuan Paradise Channel. Hari ini saya Saudara-saudara, kita sudah dari tadi mendengar apa cerita dari Bapak Benedictus Sarutubun, Kepala HOI mantan kepala desa yang muda, dan beliau memimpin selama 28 tahun. Sudah banyak yang dia berikan kepada kita, bagaimana hidup dalam kerukunan beragama, dalam lingkup kemasyarakatan, bagaimana kita kalau ingin bersatu dan maju harus bersama-sama. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita mendengar banyak hal yang disampaikan oleh Pak Beni sebagai mantan kepala desa, maka harapan ke depan sebagai orang muda adalah bagaimana kita hidup dalam bingkai Aini sehingga kebersamaan Letuan tetap terjalin aman dan damai, sehingga kita mencapai Letuan yang indah, aman dan damai. Mebutuh Dicarkan item. Mabutu boleh dicarkan item. Mabutu boleh dicarkan item. Bersama saya Fofi Jeki dan saudara Hendrik Emredusun. Letuan kau indah. Ya, Letuan kau indah. Kami kembali ke studio. Pegang tangan teh. Oh, pakai tangan itu belum. Habis baru ketong. Ada dua kali itu kufnaya. Let's Paradise.